Bismillahirrahmanirrahim. Ishtaghil anta bil ilmin nafi'i fid dini bit ta'limi aw bit ta'allumi aw bil mutala'ati aw bin naskhi lil kutubi. Sibukkanlah dirimu dengan ilmu yang bermanfaat untuk agama, dengan cara mengajar atau belajar atau mengkaji ulang, mutola'ah atas segala pelajaran yang telah kita dapatkan dari mursyid kita, dari guru kita. Au bin naskhi lil kutubi, atau dengan cara menyalin dari kitab-kitab. Ini penting sekali. Sekarang sudah mulai kehilangan kebiasaan yang para salafus saleh lakukan. Bermutola'ah, kemudian mencari ilmu sebagai bekal keselamatan dunia wal akhirah. Juga menyalin, mencatat ulang. Termasuk juga di dalamnya mencatat kalam-kalam hikmah dari mursyid kita, mencatat ajaran-ajaran dari mursyid kita, juga mencatat apa yang telah dilalui oleh mursyid kita berupa amal-amal soleh. Catatlah hikayat-hikayat orang-orang soleh, terlebih mursyid-mursyid kita, guru-guru kita, ulama kita, orang tua kita. Jika ada amal soleh yang mereka lakukan dan bahkan ada tanda-tanda Allah menerimanya, catat oleh kita, yang di kemudian waktu kelak kita akan ceritakan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, sebagai bentuk pelajaran yang indah untuk mereka, sebagai uswah hasanah, sebagai sebuah nilai-nilai positif yang menjadi rujukan yang baik untuk mereka kelak, sebagai guidance, bimbingan yang terbaik untuk anak-anak keturunan kita. Tatkala kita tidak mencatatnya, maka semua itu akan hilang begitu saja. Sedangkan generasi penerusnya tidak akan mampu untuk mendapatkan irsyadat tersebut. Karena ada ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, tentu sampai waktunya tiba, ayat-ayat tersebut tulisannya masih tetap ada di dalam Al-Quran. Tapi kelak tulisan di dalam Al-Quran akan hilang. Ada saatnya menjelang kiamat, tulisan Al-Quran itu akan hilang dari mushafnya. Begitu pula dari dada manusia, dari kolbu manusia, sebelum hilang tulisannya, maka akan hilang ingatan-ingatan Al-Quran yang telah dipelajari dan dihafalkan. Ilmu juga akan ditinggalkan. Manusia akan dicabut ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Apakah manusia akan dibuat lupa begitu saja? Tidak. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad, kata Rasul. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia begitu saja. Walakinnallaha yang tazi'ul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Benar-benar ulama, bukan orang yang salah dinisbatkan ulama kepadanya, tapi benar ulama akan diwafatkan. Itu cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini. Hatta idza lam yubqi 'alimun, sehingga ketika Allah tidak membiarkan ada orang alim yang hidup di alam semesta ini, ketika Allah tidak menyisakan lagi orang-orang alim hidup di muka bumi, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia akan menjadikan pimpinan-pimpinannya, ulamanya, gurunya, mursyidnya dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, maka ketika mereka ditanya akan menjawab
tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu yang valid, tanpa dasar ilmu yang sahih, tanpa dasar ilmu yang benar, fadallu wa adallu, maka akan mudah menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Di akhir zaman ini sering kali tertukar mana ulama, mana khutbah, mana mursyid, mana justru yang menggelincirkan. Hanya karena dunia, banyak manusia yang terperosok ke dalam kesesatan, sehingga berani untuk menyimpangkan ajaran-ajaran syariat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala shaumun wala hajjun illa al-humumu fi talabil ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh salat, oleh puasa, dan tidak pula terhapuskan oleh ibadah haji. Namun dosa itu mampu dihapuskan dengan kerja keras dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya jika kita selama ini bekerja keras menuntut, mencari duniawi, mencari uang, mencari kekayaan, kemudian juga mencari fasilitas kenyamanan dalam hidup, kenapa tidak berbanding lurus dengan kerja keras kita, usaha kita untuk mencari modal keselamatan dunia wal akhirah, yaitu ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mengharapkan keselamatan di dunia, dia harus punya ilmunya. Harus punya ilmunya. Walaupun kita tidak terjun langsung ke dalam dunia politik praktis, tapi setidaknya kita harus memahami tentang politik itu sendiri agar kita tidak dipolitisasi. Jadi jangan kita anti dengan politik, karena Rasulullah juga berpolitik, sahabat Khulafaur Rasyidin juga berpolitik, ya. Dan kemudian juga para pemimpin berikutnya seperti Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, kemudian juga para wali songo, mereka juga berpolitik juga sama. Namun politik yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara. Politik kebangsaan, bukan politik menjual kekayaan bangsanya sendiri. Bukan politik pemecah belah, tapi politik yang mempersatukan. Bukan politik yang mengkerdilkan ataupun memperbudak masyarakat, tapi politik yang mengangkat harkat martabat masyarakat. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Di dunia juga ada ilmu syariat untuk dunia, selamat dunia, juga untuk akhirat. Bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalan menuju surgawi jika kita tidak mencari ilmu, tidak tahu ilmunya, yang padahal berjalan ke majelis ilmu, berjalan menuju ulama untuk belajar kepadanya tentang ilmu, itu saja sudah merupakan jalan menuju surga. Sebagaimana Rasul menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melakukan perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau kita ingin mudah mendapat atau menggapai surganya Allah, maka langkahkan kaki kita menuju ahli ilmu, menuju majelis ilmu, agar kita mengerti jalan-jalan surgawi. Berjalannya saja itu sudah merupakan cara untuk mudahnya kita menggapai jalan surgawi. Kita tidak diwajibkan untuk pinter, tapi kita diwajibkan mencari ilmu. Oleh karenanya, walau kita terus menerus belajar, tapi kok nggak pinter-pinter, ya terus saja belajar, karena perintahnya juga belajar, bukan perintahnya supaya pinter. Betul. Sama ketika panjenengan bekerja,
Kita bekerja, ikhtiar. Yang diperintahkan itu ikhtiar, kasab, bekerja. Urusan nanti hasilnya itu urusan Allah. Hasilnya bagaimana, hasil akhirnya. Yang penting ikhtiar, usaha. Tentang kesembuhan, kesehatan, yang penting kita juga berupaya. Bagaimana caranya untuk sembuh? Urusan sembuhnya kapan, atau bahkan mungkin gak sembuh, itu urusan Gusti Allah. Yang penting kita ini ikhtiar. Karena Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa mereka berupaya untuk merubahnya. Ketika kita tidak mengerti tentang agama akibat kemalasan kita, maka jangan dianggap Allah akan mengampuni kita karena kebodohan kita. Karena bukan hakikatnya kita tidak mengerti, tapi karena kita tidak mau mengerti. Ketika kita tidak mau mengerti, maka dosa akan terus berjalan bagi kita, terus menumpuk, dan hasilnya akan dirasakan nanti di akhirat. Tapi bagi orang yang masih terus belajar dan belajar, jikapun ia belum faham atau bahkan mungkin melangkah pada sesuatu yang salah karena belum faham, tapi masih terus mau belajar, maka Allah akan mengampuninya berkat niat dan tekadnya, usahanya, perjuangannya untuk mempelajari apa yang dicintai Allah, apa yang diridhai Allah, dan apa yang dimurkai Allah serta tidak disukai oleh Allah. Ketika kita terus berjalan menuju majelis ilmu, walaupun di majelis ilmu kadang terkantuk-kantuk, tidak masalah. Yang penting kita datang. Karena apa? Datangnya saja, perginya saja ke majelis ilmu itu menjadi kafarah, menjadi kifarat atas dosa-dosa kita. Yang ada dosa itu tidak terampuni oleh sholat, oleh puasa, oleh zakat, oleh haji sekalipun. Tapi ada dosa yang mampu diampuni karena upaya, kerja keras, usaha untuk menggapai ilmu dari sumbernya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyani. Siapa yang ajalnya datang saat ia terus-menerus berupaya menuntut ilmu, laqiyani, maka ia akan berjumpa denganku. Niscaya aku yang akan menjemputnya pada saat kematiannya tiba. Walam yakun bainahu wa bainal anbiya'i illa darajatun wahidatun, dan tidak ada antara dirinya dan para nabi melainkan hanya satu tingkatan saja. Artinya orang yang meninggal dalam kondisi istiqomah terus-menerus mencari ilmu, wafatnya langsung dijemput oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruh Rasul yang menjemputnya bersama malakul maut, bersama malak Jibril alaihissalam, dan kelak tempatnya itu di bawah surganya para nabi, bertetangga dengan para nabi nanti di surga. Apakah harus meninggal pada saat di majelis ilmu? Bukan begitu maknanya. Tapi orang yang bertekad kuat dan terus merealisasikan upayanya untuk istiqomah mencari ilmu, walaupun dia wafatnya di rumah sakit ketika sakit, walaupun wafatnya di tempat tidurnya, walaupun wafatnya dalam keadaan kecelakaan, auzubillahi min dzalik, walaupun wafatnya dalam keadaan dia sedang bekerja, namun dia selalu berupaya untuk istiqomah, datang kepada ulama, kepada sumber ilmu yang valid, kepada majelis ilmu. Wafatnya dimanapun berada, tekad kuatnya akan mencatat dia sebagai orang yang terus-menerus mencari ilmu, orang yang terus-menerus sedang belajar, seperti halnya orang yang sedang menunggu sholat, walaupun dia dalam kondisi diam, dia dalam keadaan sudah berwudu, namun dia sedang menunggu waktu sholat. Walau diam saja dia berzikir saja kepada Allah Ta'ala, maka akan dicatat kata Rasul terus-menerus dalam keadaan sholat, walaupun dia duduk terdiam, karena dia sedang menunggu waktu pelaksanaan sholat tiba. Begitu pula mafhumnya dengan orang
yang menunggu waktu pengajian tiba. Terus menerus dia menunggu, aduh hari kapan nih, besok nih kita mengaji lagi, oh lusa nih kita mengaji lagi, siap-siap nanti saya azamkan saya akan mengaji. Orang yang seperti itu akan dicatat oleh Allah terus menerus berada pada majelis ilmu, walaupun dia sedang bekerja, walaupun dia sedang berada di rumahnya, tapi azamnya yang kuat, tekadnya yang kuat untuk istiqomah terus menerus hadir di majelis ilmunya para ulama, maka dia dicatat terus menerus ada di majelis ilmu. Maka pada saat itulah ketika ajal tiba, dimanapun berada, dia akan dijemput ruhnya oleh ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menemani malak Jibril dan juga malakul maut. Pada saat seperti itu, kengerian sakaratul maut, kegentingan saat kematian tiba, rasa sakit dan pedihnya saat dicabut nyawa terhilangkan oleh rasa bahagia memandang wajah indah sang Rasul. Rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang yang sedang sakaratul maut bisa tidak terasa karena kebahagiaan memandang senyumannya sang Rasul. Bahagia yang sangat luar biasa, kagetnya kaget yang bahagia didatangi oleh Rasul, dijemput oleh Rasulullah. Rasa sakitnya seolah tak terasa, seperti para sahabat yang ketika tertancap anak panah pada tubuhnya saat akan dicabut, mereka berkata, tunggulah saat aku sedang melaksanakan sholat, cabutlah saat aku sholat. Maka ternyata ketika mereka sholat, dicabut anak panah itu, tak ada jeritan sedikit pun, tak ada rasa mengaduh, rasa sakit yang terasa oleh mereka. Karena apa? Bahagianya, cinta mereka, rasa rindunya mereka dengan Allah. Allah pun rindu berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Namun sebaliknya, siapa yang benci perjumpaannya dengan Allah, maka Allah pun mencintanya sang Rasul. Biarkan orang berkata kita gila, menangis yang tanpa alasan, karena alasan itu tak perlu kita kemukakan. Tak perlu mereka tahu tentang alasan kita menangis. Karena apa? Karena cinta bukan sebuah alasan, tapi cinta adalah rasa kita dengan Tuhan yang mengetahuinya. Sang pecinta tak butuh nilai dari orang lain selain sang kekasih yang menilai atas segala cintanya. Sang pecinta tak akan bergumam andai orang lain berkata dia gila, karena merasa rindu pada sang kekasih. Karena yang ia butuhkan adalah resume kajian, kemudian disebarkan supaya orang lain bisa terus menerus bermutolaah dan mengulang pelajaran dari sang guru, dari murabbi, dari sang mursyid. Ketika kita mencatatkannya untuk diberikan kepada orang lain, dibagikan kepada orang lain, diberitahukan kepada orang lain, catatan berupa ilmu, walaupun satu huruf saja, faka'annama tasaddaqa bidinarin, maka seolah-olah ia telah bersedekah 1 dinar dari setiap huruf tersebut. Wa a'taqa raqabatan, dan seolah-olah ia telah memerdekakan seorang budak belian. Masya Allah. Wa kataballahu lahu bikulli harfin hasanatan, untuknya 1 keburukan. Oleh karenanya bagi tim katib dan semua jamaah yang rajin menulis dan membuat resume dari kajian-kajian kita selama ini, jangan putus asa. Teruslah menulis, mencatat dan sebarkan. Walau orang lain yang menerimanya tidak membaca tulisanmu, yang penting kau telah mencatatkan ilmu itu, maka kau telah memerdekakan ribuan hamba sahaya. Allah telah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah akan mencatat ribuan kebaikan untuk antum semuanya. Bahkan Allah catat setiap hurufnya sebagai sedekah 1 dinar. Masya Allah. Awishtagil anta biwadhaifil ibadat. Kata para ulama,
Sibukkanlah dirimu dengan wazifah. Wazaif itu wazifah, berbagai macam wazifah, rutinitas, wazaiful ibadah, rutinitas ibadah, wiridan, zikiran, riyadhah, salat sunnah, dan apapun itu, baca Quran. Faqad kana fis sahabati man wirduhu fil yaumi 12,000 tasbihatin. Karena ada di antara para sahabat Nabi yang mereka wiridnya sehari semalam sebanyak 12.000 tasbih. Seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana dikutip di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sahabat Abu Hurairah setiap akan tidur, bahkan bukan sehari semalam, setiap akan tidur beliau senantiasa berzikir sebanyak 12.000 kali dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain sebanyak 4.000 kali. Wa kana fihim man wirduhu 30 alfan. Dan di antara para sahabat Nabi juga ada yang wiridnya sebanyak 30.000 kali dalam sehari semalam. Wa kana fihim man wirduhu 300 rak'atin ila 600 wa ila 1000 rak'atin. Bahkan di antara para sahabat ada juga yang wazifahnya melakukan sholat sunnah sebanyak 300 sampai 600 rakaat. Seperti para ulama ahli hadis sendiri, Imam Malik, Imam Bukhari, itu Masya Allah luar biasa, tak kurang dari 300 rakaat. Ada juga yang tak kurang dari 800 rakaat setiap malamnya. Imam Malik tak kurang dari 800 rakaat. Imam Bukhari tak kurang dari 300 rakaat setiap malamnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra Sayyidina Husain, tak kurang dari 1000 rakaat salat sunnah setiap malamnya. Bahkan ada yang sampai 1000 rakaat. Itu para sahabat. Tabi'in juga sama. Wa kana ba'duhum aktsara wirdihi Al-Qur'an. Dan di antara mereka ada yang paling banyak wiridnya itu berupa bacaan Quran. Ada yang paling banyak wiridannya itu berupa bacaan Quran. Wa kana ba'dhum yaqdil yauma awil lailata fit tafakkuri fi ayatin wahidatin yuraddiduha. Ada juga di antara para sahabat Nabi yang menghabiskan waktu sehari atau semalam dalam mentafakkuri satu ayat saja yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ini tahaddus bin nikmah. Saya pernah merasakan hal serupa. Jadi seperti mandek aja di situ aja diulang-ulang. Tahu-tahu sudah sampai ke waktu sholat berikutnya, sampai waktu adzan. Baru pulang dari masjid, kemudian baca Quran, baru satu ayat, nangis terus, nangis, baca lagi diulang lagi, nangis terus, baca lagi diulang lagi, nangis terus. Gak berlanjut ke ayat berikutnya, itu saja diulang-ulang sampai sadar-sadar suara adzan. Padahal baru pulang dari masjid. Satu ayat itu diulang-ulang, sadar-sadar sudah masuk waktu sholat berikutnya. Dan itu pernah mengalami saya dalam waktu yang cukup lama. Nikmat Allah berikan, kenikmatan yang indah luar biasa. Dan itu bukan hasil diri saya, bukan. Itu anugerah dari Allah. Hadza min fadli rabbi, bukan kekuatan saya, bukan pula usaha saya. Itu adalah anugerah dari Allah. Oleh karenanya sahabatku, mintalah kepada Allah lezatnya ibadah. Sehingga ketika berzikir pun, ketika zikir Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam kalbu kita berucap, ya Rabb, berikan hamba nikmat dan lezatnya bersamamu. Berikan hamba nikmat dan lezatnya muraqabah kepadamu. Berikan hamba nikmat dan lezatnya mengingatmu. Begitu. Sebelum sholat juga saya sering berstatement demikian kepada Allah.
Allahumma inni as'aluka bi khusyu'il qalbi indaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau khusyuknya jiwaku di hadapanmu, kepada Engkau dekat denganmu ya Allah. Minta. Kalau kita tidak minta, berat. Ketika mau membaca Al-Quran, minta kepada Allah. Juga minta di dalam doa kita, Allahumma ammir lisani bidzikrika, Allahumma ammir alsinatana bidzikrika. Ya Allah, basahkanlah lisan kami dengan zikir kepada Engkau. Wa qulubana bi khasyatika, dan qalbu kami isilah dengan rasa takut, rasa malu kepada Engkau. Wa asrarana bi ta'atika, dan rahasia kami adalah dalam ketaatan kepada Engkau. Jangan sampai taatnya hanya di depan orang lain, fil alaniyah, dalam keramaian, tapi pada saat kesendirian, dalam saat rahasia kita maksiat. Ini saya masih banyak ghaflahnya, masih banyak dosanya. Dalam kesendirian masih banyak dosanya kepada Allah. Makanya tolong doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Sertakan nama saya dalam doa antum sekalian sahabatku. Wa minal ibadati al-ishtighalu bima yusilu bihi khairan ilal muslimina. Termasuk ibadah-ibadah yang afdal adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan kepada kaum muslimin. Wa ma yusirru qulubahum wa ma tatayassaru bihil a'malus sholihah. Juga dalam hal-hal yang dapat menyenangkan hati mereka dan segala hal yang dapat mempermudah mereka melakukan segala perbuatan baik. Contoh, teman-teman kita yang biasa mempersiapkan apapun fasilitas pengajian saat ini. Setiap akan ngaji mereka gelar karpetnya, kemudian setelahnya mereka bersihkan, persiapkan sound systemnya, persiapkan alat-alat untuk streamingnya, mempersiapkan bahkan ada yang masaknya, mempersiapkan tempat parkirnya. Doakan terus mudah-mudahan majelis kita, karena ini gak cukup, oleh Allah diperluas dan Allah berikan rezeki untuk majelis ini supaya punya diri, supaya tidak mengganggu masyarakat. Semoga kita tidak menjadi majelis yang mengganggu, tapi majelis yang selalu menebarkan rahmat dan manfaat. Semoga Allah berikan rezeki, Allah berikan kita tempat parkir yang luas, yang cukup, yang memadai. Juga untuk jamaah akan berupaya bagaimana murid yang lain merasa aman, nyaman, memfasilitasi semuanya. Yang masak kan tinggal enak, kita tinggal makan. Padahal yang masak ini kurang tenaga. Oleh karenanya kalau hari Kamis, kalau mau manfaat juga diantaranya bantu tim masak. Ya, kasihan cuma beberapa orang sekarang karena sebagiannya sudah pada nikah dan jauh tempatnya. Jadi yang ada waktu silakan hari Kamis yang ikut masak bareng boleh. Nah, nanti beres masak sudah habis sebelum pengajian. Ya yang masaknya banyak gitu kan, lapar, beresnya langsung dimakan. Gitu. Pas ngaji udah kehabisan. Nggak apa-apa, ya silahkan makan. Doakan saja mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang cukup untuk dinikmati oleh kaum muslimin, oleh saudara-saudara kita yang mengaji, yang berjihad ini. Apa hal-hal yang bermanfaat tersebut? Ka khidmatil fuqaha'i was-sufiyyati wa ahli dini wa kat-taraddudi fi ashghalihim. Seperti khidmat, melayani fuqaha, para ahli fiqih, para ulama, was-sufiyah dan ahli tasawuf, wa ahli dini dan ahli-ahli ilmu agama, wa kat-taraddudi fi ashghalihim, dan juga seperti mondar-mandir membantu kesibukan-kesibukan mereka, khidmat kepada mereka fuqaha, ulama. Kama ruya fil hadithi, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Rasul, man khadama atau man khadima adiman, man khadama adiman,
siapa yang khidmat kepada orang alim, kepada ulama, sab'ata ayyamin, selama 7 hari saja, faka'annama khadamallahu ta'ala sab'ata alafi sanatin, maka seolah-olah ia telah melayani Allah Ta'ala atau khidmat kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala selama 7.000 tahun lamanya. والتردد على زيارة المرضى وعلى تشييع الجنائز إلى المقابر وكإطعام الطعام للفقراء والمساكين. Juga berulang kali menjenguk orang-orang sakit atau sering kali menjenguk orang sakit dan mengurus jenazah-jenazah sampai ke kuburan, juga memberikan makan kepada fakir miskin, termasuk memberikan makan kepada jamaah pengajian. Kita doakan yang selama ini mungkin ya tidak tampak di depan mata kita karena adanya di dapur selalu dari siang sampai malam sampai bebersih lagi. Doakan oleh kita mereka supaya sabar, supaya diberikan ketulusan dan berkah, berkah umur, berkah rizki, berkah ilmu, berkah keluarganya. Kita semua juga mudah-mudahan selamat dunia akhirat, diberikan husnul khotimah. Ini yang susah-susah, yang jaga parkiran, yang nyuci-nyuci nampan, piring, yang memasak, yang mempersiapkan tempat ngaji, yang ini tukang nabuh bokong sapi termasuk ya, yang teriak-teriak ini munsyid-munsyidnya, semua yang menyiarkan pengajian kita sampai diikuti oleh orang banyak, ribuan orang di mancanegara saat ini. Ini wasilah mereka, tanpa mereka tidak mungkin dakwah saya akan sampai ke luar negeri, ke mancanegara. Wasilah mereka-mereka ini yang memiliki kepandaian, ilmu yang Allah titipkan kepada masing-masing, termasuk yang mempersiapkan alat sound system sehingga kita merasakan nikmatnya berzikir, nikmatnya bersolawat, melantunkan dawai-dawai cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dapat bagian, semuanya dapat bagian. Bahkan al-ujratu biqadril masyaqqah, pahala itu tergantung rasa sulitnya atau beratnya dalam perjuangan. Jadi orang yang paling berat, paling susah, ya paling capek, itu pahalanya tentu berbeda dengan kita yang cuma duduk saja seperti tamu. Ya walaupun duduk saja juga lumayan lah, lumayan. Kenapa demikian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala ba'dal faraidi idkhalus sururi 'alal muslimi. Perbuatan yang paling dicintai Allah Ta'ala setelah ibadah-ibadah yang wajib adalah memasukkan rasa senang kepada orang muslim lainnya, membuat orang lain senang, membuat orang lain nyaman. Masya Allah, ini yang bekerja dalam dakwah ini, antum semua mungkin saja pahalanya lebih besar dari saya. Antum yang selama ini susah payah ya bekerja untuk dakwah ini, membuat nyaman orang lain, bisa jadi antum lebih tulus, lebih capek, lebih banyak pahalanya, lebih banyak dosa yang gugur dibandingkan saya. Bisa jadi karena begitu banyak orang yang Anda buat bahagia di malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.